Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggisa Fitri dari Program Studi Biologi Terapan dengan NPM 221706149 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video ini saya akan membagikan resume materi terkait dengan PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh AKBP Yusriandi. Beliau menjelaskan tentang Undang-Undang ITE adalah sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, ataupun peta. Beliau juga menjelaskan tentang contoh-contoh pasal yang berlaku, manfaat Undang-Undang ITE, contoh pelanggaran hukum Undang-Undang ITE, dan tips trik agar terhindar dari kejahatan ITE. Materi kedua di hari pertama ialah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan yang disampaikan langsung oleh Dr. Susetya Herawati. Beliau menjelaskan terkait dengan definisi bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial yang dapat terjadi bukan hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan keluarga. Beliau menjelaskan juga terkait jenis-jenis bullying, lalu tanggung jawab kita sebagai seorang generasi muda. Selanjutnya, materi ketiga yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Agil Siroj mengenai pembentukan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Beliau memaparkan tentang tujuan dari pembangunan karakter, lalu peran dan fungsi dari keafrikan lokal dalam membangun nilai keindonesiaan, serta cara menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lalu di hari kedua, materinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi. Beliau memaparkan tentang visi Indonesia 2045, yang pertama, pembangunan mahasiswa serta penugasan ilmu pengetahuan, yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga, pemerataan pembangunan, yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Lalu membahas tentang tantangan-tantangan, kemudian membahas tentang 6 indikator profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, dan hak-hak mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup dan manajemen resiko dan kampus sehat. Jadi kampus sehat adalah gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Lalu membahas tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, pengelolaan lingkungan, serta upaya Universitas Lampung dalam menciptakan kampus yang sehat. Materi selanjutnya yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Dijelaskan tentang definisi mahasiswa, mahasiswa ideal, tujuan berkuliah, tipe-tipe mahasiswa, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa, serta kejahatan kekerasan seksual. Lalu materi keempat yaitu perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di era pandemi, yang di dalamnya membahas tentang tantangan bagi Universitas Lampung selama pandemi, serta membahas infrastruktur fasilitas yang ada di Unila yang diperuntukkan untuk seorang mahasiswa. Lalu di hari ketiga PKKMB tingkat fakultas terdapat 4 materi. Yang pertama, pembelajaran revolusi industri di era 4.0 dan plagiarisme. Lalu sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Kemudian fasilitas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan prestasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian di hari keempat dijelaskan terkait tentang PKKMB jurusan dan prodi. Jadi jurusan ialah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi. Sedangkan program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. Prodi Biologi Terapan telah mendapatkan izin operasional pada 28 Desember 2018 oleh Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi dengan terbitnya SK Menristekdikti Republik Indonesia nomor 1205 KPT 1 2018. Dijelaskan juga terkait pimpinan Kaprodi dan Kalab serta sarana dan prasarana. Kemudian visi dari Biologi Terapan
Ada visi institusi dan visi akademik. Sedangkan misi dari biologi terapan yaitu menyelenggarakan kegiatan akademik dan mengaplikasikan penelitian ke perkembangan teknologi di masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kerjasama perguruan tridharma. Tujuan prodi biologi terapan salah satunya menghasilkan sarjana yang mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu biologi terapan. Sedangkan untuk keunggulan prodi biologi terapan yaitu biologi terapan sendiri merupakan yang pertama di Indonesia. Keunggulan dalam keilmuan sejalan dengan tren penyelenggara bioter di perguruan tinggi dunia serta dosen lulusan PT dalam luar negeri. Profil lulusan biologi terapan FMIPA Universitas Lampung antara lain menjadi seorang peneliti atau asisten peneliti, pendidik teknisi laboratorium, wirausahawan, konsultan atau analisis, manajer, dan kurator, dan lain sebagainya.